bagi Anda yang masih suka menghalalkan yang haram, masih terus-menerus mencari sesuatu dari sumber yang haram, baik itu dari judi, dari mengambil haknya orang lain, apakah itu hak waris, apakah itu hak teman kerja, apakah itu hak pasangan hidup, apakah itu hak orang tua, apakah itu hak teman-teman secara umum, atau mungkin orang yang tidak Anda kenal, atau mengambil sesuatu dari pencurian, dari pengkhianatan, rekayasa data, mengambil hal-hal yang bukan haknya. Bagi Anda yang masih melakukan itu, maka segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah. Berbeda saudaraku seiman, hukuman yang akan datang bagi orang-orang yang berzina sekali dengan orang yang berzina 10 kali. Berbeda seseorang yang makan Rp1.000 yang haram dengan dia yang memakan Rp10.000 yang haram, atau Rp100.000 yang haram. Atau bahkan berbeda orang yang memakan makanan yang haram dalam sehari dengan orang yang makan makanan yang haram bertahun-tahun. Mustahil saudaraku seiman, sekali lagi mustahil, seseorang yang berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tinggi dan Maha Perkasa kemudian tidak dihukum. Itu cuma hayalan. Demi Allah teman-teman sekalian, perbuatan sekecil apapun akan dihukum oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan berbuat baik kepada orang-orang yang patuh, dan Allah sangat keras hukumannya bagi orang-orang yang melanggar. Jangan pernah berpikir jika kita berbuat dosa, membuat rekayasa data misalnya, atau mencuri, menipu apa saja yang akhirnya menjadi sumber pendapatan yang haram, tidak ada yang tahu, maka tidak ada hukumannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelimuti perbuatan-perbuatan salah hambanya dengan peringatan-peringatan. Mungkin ada pencuri ketika mencuri di hari pertama tidak terbongkar kedoknya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan buat dia ketakutan. Allah akan buat dia menyesal, ada kekhawatiran, bahkan pada saat dia selamat dia berharap tidak mengulangi, tapi setan selalu menggoda dia untuk mengulanginya. Allah tidak menghukum secara langsung, tapi kalau dia mengulanginya, terus mengulanginya, maka Allah akan datangkan hukuman berat. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis Bukhari, semua anak Adam pasti berbuat salah, tapi sebaik-baik mereka adalah yang segera bertaubat. Artinya jika kita memakan sesuatu yang haram lalu kita segera bertaubat, maka akan tetap ada pembersihan. Pembersihnya mungkin dengan sakit. Mungkin kita memakan sepotong roti yang haram, Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita sakit seminggu. Mungkin mules, buang-buang air besar, pembersihannya. Bagaimana dengan orang yang makan sampai setahun sesuatu yang haram? Maka jangan heran kalau orang-orang itu seumur hidupnya harus mengkonsumsi obat dan atau mungkin cuci darah atau melakukan hal-hal yang berat. Kalaulah kalian memahami jika semua kemaksiatan kepada Sang Pencipta di bawah pengawasannya dan pasti akan dihukumnya, sudah pasti tidak akan pernah bisa lepas dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan heran pada saat Anda sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah bertaubat nasuha, tapi dulu sebelum bertaubat pernah menggunjing seseorang, menceritakan aibnya. Sekarang setelah taubat, ternyata kita juga digunjing oleh orang lain. Jangan heran, karena itu adalah hukuman pembersihan terhadap kesalahan kita. Padahal kita sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan heran pada saat kita sekarang sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita membeli handphone baru, lalu handphone itu jatuh atau hilang, atau mungkin dompet kita yang hilang, atau mendapatkan uang kemudian hilang. Maka jangan heran, cobalah muhasabah. Dulu sebelum saya bertaubat, pernah mengambil barang orang atau tidak? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas. Dan yang perlu digarisbawahi teman-teman sekalian, semua balasan yang datang kepada seseorang yang melakukan kemaksiatan
jauh lebih berat daripada perbuatannya. Kalaulah seseorang berzina 1 jam di hotel, demi Allah teman-teman sekalian, hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang kepada dia bukan juga 1 jam, bisa jadi Allah datangkan sakit sebulan, 30 hari gara-gara 1 jam, 60 menit dia berbuat zina, bahkan bisa jadi 10 tahun Allah hukum. Jadi jangan pernah menghayal, jangan pernah menganggap remeh. Kita menganggap Allah itu maha pengasih, tapi kita lupa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat keras siksaannya. Harus disadari, semua perbuatan buruk, kata Nabi Muhammad SAW, balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Makin bertumpuk kesalahan seseorang, maka makin berat hukuman yang akan datang. Jika seseorang membuat data palsu, nota palsu, laporan palsu Rp1.000.000, Allah tidak akan hilangkan darinya Rp1.000.000 pula, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hilangkan ratusan juta rupiah darinya, atau bahkan lebih. Jangan pernah menghayal sekali lagi kalau tidak akan datang hukuman dari Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghukum dan akan membersihkan semua kesalahan-kesalahan kita. شكرا يا ربي شكرا